Jadi Sampai sebenarnya kapan? kalau misalnya biaya itu muncul ketika hanya beli aja atau jual. Jadi setiap transaksi baru muncul biayanya. Itu biaya itu aja Oh, yang keluar. Jadi kan kalau kita beli saham tuh ada fee ya. Fee-nya yang kata misalnya kalau iya, kita ke satu sekuritas, fee-nya berapa? 1,8 atau 0,2 gitu ya. Ini atau misalnya iya. 0,18 gitu ya, 0,18 atau 0,2 misalnya. Berarti kalau misalnya kita transaksi sejuta gitu ya, kita bayarnya lebih 1.200.000 misalnya. 2.000-nya ini gitu ya, 2.000-nya ini ingat ini bukan riba. 2.000-nya ini adalah fee, ujroh. Sama kayak Anda beli GoFood 50.000 kok bayarnya 55.000, 5.000-nya bukan riba. Ongkir ya? Saya kasih tahu lagi. Itu ongkir, guys. Nah, ini juga sama ada ongkirnya. Ongkirnya. Nah, ongkirnya itu 2.000. Itu ada udah termasuk biaya transaksi di bursa, biaya ke sekuritas, biaya apa namanya? Biaya kalau misalnya teman-teman bayar pajak itu sama. Jual dan beli itu muncul biaya. Ketika jual, ketika beli muncul biaya. Tetapi selama menyimpan teman-teman, itu tidak ada biayanya. Jadi jual kena biaya, beli kena biaya, tapi selama disimpan berapa tahun pun itu tidak ada biaya sama sekali. Gitu ya. Karakteristik saham itu gitu ya, yaitu tadi teman-teman, ini adalah bukti kepemilikan terhadap perusahaan. Jadi kalau Anda mau memiliki perusahaan, sekarang tinggal beli sahamnya. Saya suka banget sama produk ini, beli perusahaannya. Zaman sekarang tuh udah bisa, zaman sekarang tuh udah mudah. Kenapa? Karena akses ke pasar modalnya udah gampang. Akses Lewat Anda jadi investor HP saham tuh aja, udah Pak. sangat gampang. Zaman saya kuliah Di rumah, dulu, lewat gitu ya, HP. betul, nggak ada galeri investasi. Mbaknya enak kuliah, Ih, udah ada galeri investasi. UIN, wah, Syarif Hidayatullah. wah, Nggak ada zaman dulu. Masya. Gitu. Enak ada galeri investasi gitu ya. Buka rekeningnya juga bisa cuma 100.000. Zaman saya dulu, saya harus cari seminar dulu, harganya jutaan. Mau buka rekening minimal 25 juta. Buat saya yang makannya sehari 2 kali menjelang siang dan menjelang malam, ini pasti berat sekali. Nah sekarang teman-teman Iya, nggak ada alasan lagi teman-teman. Mulai dari sekarang, atur keuangannya. Karena apa? Karena investasi saham itu udah gampang. Itu jadi saham itu ketika kita punya bukti terhadap kepemilikan terhadap perusahaan tadi, gitu ya, punya bukti memiliki perusahaan dan kerugian, hak dan tanggung jawab. Ini adalah hal yang harus teman-teman pikirkan. Keuntungannya apa? Dividen. Apa tuh dividen? Ah, ini bahasa berat lagi nih di pasar modal. Bagi hasil. Bagi hasil. hasil. Nah, gitu. Kalau perusahaannya untung. Untung. Kalau rugi gimana? Sama-sama gigit jari. Nggak dapet apa-apa. Iya, Rugi apa yang dibagi gitu ya. Udah jelas-jelas rugi gitu ya. Nah yang namanya rugi gitu ya, itu nggak bisa dibagi. Nah kalau untung baru dibagi. Makanya PR Anda adalah cari perusahaan yang untung. Taunya dari mana? Ah, Anda harus belajar baca laporan keuangan. Jelas. harus Gitu ya. gabung dulu di apa Betul. ya? Di galeri investasi gabung dulu. Keuntungan pertama dividen. Nah, Keuntungan kedua terus yang capital kedua, gain. oke. Capital gain ini profit. Beli 3.000, jual 5.000. Nah, itu karakteristik dari saham. Bukti memiliki. Haknya apa? Haknya tadi mendapatkan keuntungan. Kewajibannya apa ya? Teman-teman harus pantau perusahaannya. Kewajibannya teman-teman itu bertanggung jawab atas investasi teman-teman. Nggak ada yang tanggung jawab. Bukan negara, bukan siapa, bukan tetangga. Bukan. Teman-teman yang harus tanggung jawab. Teman-teman yang harus tahu kira-kira perusahaan ini jalannya sesuai atau enggak sih? Sesuai ekspektasi teman-teman atau sesuai rencana perusahaan gitu ya di annual report-nya. Nah ini teman-teman mesti banyak baca. Memang itu saham. Ada yang sifatnya utang piutang, tadi obligasi. Ada yang sifatnya pembiayaan, tadi sifatnya sukuk. Ada yang misalnya mewakilkan kepada manajer investasi, tadi reksadana, gitu ya. So teman-teman paham. Setiap perusahaan punya karakteristiknya sendiri, begitupun setiap investasi itu juga sama, punya karakteristiknya sendiri. Jadi nyesuaiin kita Sepakat. ya, maunya kemana. Sepakat. Oke. Karena kita udah tahu nih tentang dunia investasi, mungkin lanjut aja nih ke judinya kali ya Pak. Oke, jadi judi itu menurut pandangan Bapak tuh gimana sih Pak? Judi itu apa gitu? Oke.
Ini judi. Ah, itu kan sering diajarin zaman dulu sekolah ya. Ini budi. Dan iya. Ini judi ya. Ini Oh, judi. Ah, ini judi. Judi itu yang kayak gimana? Nah, judi itu sebenarnya teman-teman sering disebut dengan zero sum game. Karena ciri unik dari perjudian adalah zero sum game. Apa sih zero sum game gitu ya? Zero itu nol. Sum iya. game artinya dalam permainan gitu ya. Yang digabungkan. Contohnya Iya. gini. Teman-teman, dalam perjudian itu selalu ada yang menang, selalu ada yang kalah gitu. Wah, Nah, kata benar. Roma Irama tuh gimana gitu ya? Ada yang menang, ada yang kalah nih orang yang judi itu. Ada yang menang, ada yang kalah. Artinya apa? Kalau orang yang menang itu bayar. Kalau yang kalah gitu ya, yang menang itu diterima, Yang terima. Yang kalah bayar, gitu ya. Sama teman-teman, sebenarnya perjudian itu uniknya kadang-kadang kita nggak kerasa bahwa kita tuh sering melakukan perjudian. Contohnya kayak gimana gitu ya. benar sih. Karena saya juga pernah ngalamin, oke lah kita tanding futsal, yang kalah bayar lapangan, itu perjudian. Itu perjudian Secara jelas. nggak langsung judi Itu ya. judi. Taruhan ya. Waktu berarti. zaman SD aja gitu ya, waktu zaman SD aja itu ada, tau nggak yang ditarik-tarik itu ya, yang ditarik-tarik. Jadi kita bayar 1.000, Ya. kayak lotre Iya. ditarik-tarik gitu, kita dapatnya apa gitu ya. Ah, dapatnya Tahu-tahu stiker. potong. Milih. Iya, kita pengennya Dragon Ball, stikernya dapatnya apa gitu kan. Atau bahkan nggak dapat apa-apa. Judi tuh. Dari zaman dulu tuh judi. Atau kelereng Jadi dari dijatuhin, masuknya kemana? Ah, dapat agar doang gitu ya. Nah, ini judi teman-teman. Ada yang menang, ada dari yang kecil kalah. kita udah main judi ya. Betul. Dari kecil main judi. Jadi kita dari Aduh. kecil main judi, dan sebenarnya dari kecil itu kenapa judi deket sama kita? Karena bentuknya adalah permainan. Judi itu permainan. Iya. Judi Iya itu sih. permainan. Wah, kata awalnya itu permainan. Anda cek di KBBI juga pasti ada kata judi itu ada permainan. Nah, kalau transaksi beda dengan permainan. Teman-teman, saham itu bukan permainan. Kenapa? Karena bentuknya transaksi. Ada penjual, ada pembeli. Iya nggak? Ada beli. Betul. Iya benar. Ada para pihaknya. Ada barang yang diperjualbelikan. Barangnya apa? Saham. Itu barang yang diperjualbelikan itu saham. Para pihaknya siapa? Penjual, pembeli, kemudian ada yang mengelola pasarnya gitu ya. Kemudian ada yang bantuin Iya. melakukan transaksinya tuh, ada yang bantu. Ini perusahaan sekuritas nih yang bantuin teman-teman untuk mengakses gitu ya sistem perdagangannya supaya teman-teman dapat barangnya, atau misalnya bisa melakukan pembelian atau bisa melakukan penjualan. Itu para pihaknya. Tapi yang jelas ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperdagangkan, ada ijab kabulnya. Ini sering jadi perdebatan. Itu yang penting. Ada yang sering debat nih, ijab kabul. Di saham gimana ijab kabulnya? Kan itu online gitu ya. Itu ijab kabulnya gimana? Udah online, kita nggak tahu siapa yang beli saham kita. Gitu ya, kan nggak bisa cari jodoh juga di pasar modal. Karena kita nggak tahu siapa yang beli saham kita atau siapa yang jual saham ke kita. Kita nggak tahu. Jadi pasarnya itu cuma mempertemukan harga gitu ya, harga sama barangnya saja. Kita nggak tahu orangnya siapa. Makanya Anda juga nggak bakal bisa ribet gitu ya kalau mau jual beli saham, mau beli saham gitu ya. Maaf, Anda Muslim, kan nggak ditanya kayak gitu ya. Kan sering bilang, saya mau transaksinya hanya sama Muslim. Nah, ini juga nggak bisa. Kan sempat tuh ada yang kritik di media sosial, kok bisa sih investasi sesuai syariah, padahal kita nggak tahu gitu ya, counterpart dalam perdagangan kita tuh Muslim apa enggak. Padahal rukun jual beli itu kagak ditanya, kagak usah ditanya dia Muslim apa enggak, bebas aja. Yang ada pertanyaannya gitu ya. Iya benar sih. Ada para pihak, ada barang yang diperjualbelikan, ada ijab kabulnya. Teman-teman, ternyata ijab kabul itu tidak perlu disebutkan. Orang-orang berpikir bahwa ijab kabul dalam perdagangan itu sama dengan pernikahan. Kalau pernikahan harus satu nafas, katanya. Ini bagi saya yang sudah berpengalaman, kalau nikah katanya harus satu nafas, gitu ya. Kalau enggak diulang, katanya. Jadi ketika 3 kali diulang. Betul, batasnya sampai 3 kali. Kalau enggak bisa nih, nggak jadi, gitu ya. Harus ditunda dulu, gitu ya. Jadi teman-teman, jangan berpikir bahwa kalau misalnya beli saham tuh atau beli barang itu ijab kabulnya harus diomongin. Misalnya Anda juga datang ke minimarket gitu ya, Anda beli deterjen gitu ya,
Apakah abang Indomaretnya bilang, saya jual deterjen 1 kilogram 12.000 dibayar tunai? Oh, saya terima deterjen. Kelamaan. Kelamaan. Itu ngantrinya nggak tahu sepanjang banyak. apa. Gitu ya. Ijab kabul itu bukan kayak begitu. Tetapi ada bukti yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kan kita datang ke Indomaret juga nggak ngomong apa-apa, juga nggak apa-apa kan? Ini Iya benar. 12.000 tinggal kasih duitnya 12.000, dapetin struknya, bawa barangnya, selesai. Sah nggak transaksinya? Sah. Barangnya ada penjual, ada pembeli, ada yang disepakati. Nah saham juga sama. Beli saham tuh ada dokumen yang disepakati. Setelah transaksi pasti muncul trading confirmation. Sah itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah berpikir jauh-jauh bahwa sebenarnya tadi gitu ya, judi beda dengan transaksi. Dalam judi itu nggak ada para pihak tuh, nggak, yang jual beli tuh nggak ada, penjual dan pembeli nggak ada, adanya pemain. Dan berakhir apa? Pemenang dan yang kalah. Kalau pembeli dan penjual, ya itu memang dia pembeli penjual. Di pasar manapun adanya pembeli dan penjual. Dan tidak bisa dibilang bahwa yang menjual barang itu adalah orang yang kalah. Tukang dagang ini tahu misalnya gitu ya. Ya Allah, tahu saya diborong orang, ya Allah, kenapa ini, ya Allah, cobaan begitu besar. Kan nggak ada yang kayak gitu. Orang seneng-seneng aja, barangnya habis dibeli orang, ya nggak? Di situ. Iya benar sih. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang dalam transaksi. Kalau dalam judi, ya jelas ada. Dalam permainan pasti jelas ada. Main PS, main badminton, main bola, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Karena namanya apa? Permainan. Itu ya. So, teman-teman paham. Judi itu, cirinya itu tadi. Ada menang, ada kalah. Transaksi beda. Tidak ada menang, tidak ada kalah. So, orang yang bilang pasar modal adalah judi, atau investasi adalah judi, kemungkinan besar belum paham arti judi itu apa. Dan kemungkinan yang lebih besar lagi, dia tidak tahu investasi saham itu seperti apa. Investasi itu seperti apa. Biasanya karena ketidaktahuan, jadi seperti itu. Orang ngerasa bahwa kalau misalnya kerugian itu sama dengan kalah dalam perjudian. Padahal kalau kita misalnya dagang online shop ya, sering kan misalnya perempuan di sini bikin online shop jualan kerudung atau jualan skincare gitu ya. Selalu ada risiko kan? Risiko apa? Rugi, tidak terjual, barangnya rusak gitu kan. Itu bukan berarti betul. Itu bukan berarti suatu perjudian, bukan. Walaupun rugi itu nggak disebut judi, karena dalam perdagangan itu sangat mungkin terjadi, gitu ya. Demikian, paham ya semoga teman-teman. Sepakat. Nah, benar banget nih. Tapi gimana sih orang apa ya? Kan banyak nih orang yang melakukan judi. Nah, apa sih yang melatar belakangi orang-orang pada ikut judi tuh, Pak? Kenapa? Mungkin dari segi kan banyak nih rata-rata orang kita kan dari kecil udah main judi kan ya. Nah, tapi kalau orang dewasa pasti udah ngerti dong tentang judi-judi itu nggak boleh. Terus pasti ada aja gitu orang yang tetap melakukan hal itu padahal udah dilarang gitu. Apa sih yang melatar belakangi mereka melakukan hal itu? Sebenarnya teman-teman gitu ya, yang orang seneng judi, kenapa? Karena memang yang namanya permainan itu menyenangkan. Ada adrenalinnya. Teman-teman, kadang-kadang investasi seolah-olah diperlakukan seperti perjudian. Caranya dengan apa? Dengan berspekulasi setinggi-tingginya. Sebenarnya dalam transaksi saham itu bukan perjudian, tetapi ada orang yang memperlakukan investasi saham sebagai arena perjudian dengan cara apa? Spekulasi setinggi-tingginya. Caranya spekulasi setinggi-tingginya apa? Jadi teman-teman, kalau misalnya perjudian tuh ada dua, gitu ya. Kita ikut main dalam permainan ya, kita ikut main atau kita nonton doang, tapi kita judi. Contohnya gini, kita ikut main, kalau misalnya main biliar, main futsal, yang kalah bayar lapangan atau bayar meja, itu kita ikut main, kita ikut di dalamnya. Tapi ada juga perjudian yang kita nggak ngapa-ngapain, gitu ya. Contohnya misalnya, wah ini Persib lawan Persija, kalau Persib menang saya dapat 1 juta, kalau Persija yang menang saya bayar ke kamu 1 juta. Ah, kitanya nggak main, tapi kan tim kita cuma nonton gitu. Tapi di sini ada perjudian, gitu ya. Ada perjudian. Kenapa menyenangkan? Ya karena menyenangkan gitu ya. Berharap kita ada dapat 1 juta, misalnya kayak gitu kan.
padahal risikonya juga sama. Risikonya adalah 1 juta juga. Nah, ini teman-teman, ada orang yang sebenarnya dalam investasi gitu ya, nggak hanya investasi saham, kadang-kadang beli tanah juga spekulasi dia gitu ya.